Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Siang. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Tanpa Siang. Si pengung Terik sinar matahari sangat terasa panas kala berada di tengah-tengah cakrawala. Semburat cahayanya menyinari tubuh Mang Toleng hingga peluh mengucur deras membasahi tubuhnya. Saat ia berjalan gontai di sisi jalan raya, sementara debu jalanan terlihat memenuhi udara yang berbaur dengan asap knalpot, hingga menyesakkan rongga hidung bagi siapa saja yang menghirupnya. Mang Toleng tidak memperdulikan keadaan situasi jalanan yang ramai serta udara yang terasa panas. Ia tetap berjalan dengan kepala tertunduk lesu. Dari raut wajahnya yang kusam karena keringat dan debu terlihat ada kesedihan bahkan kecemasan. Perasaan Mang Toleng hari itu sangat gusar, karena dari semenjak pergi keluar rumah sedari pagi untuk mencari nafkah, ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Sementara sudah hampir 2 hari ini rumah Mang Toleng dan istrinya sudah tidak mempunyai beras untuk dimasak sedikit pun. Bahkan ketiga anaknya sudah tidak pergi berangkat ke sekolah karena terhambat biaya. Di bawah pohon beringin yang tertancap kokoh di sebuah taman kota, Mang Toleng menghentikan langkah kakinya. Lantas terduduk lesu di atas akar beringin yang menyembul ke permukaan tanah. Wajahnya semakin menampakkan kegusaran yang mendalam. Ia merasa bingung karena sampai siang terlewat belum ada sesuatu pun yang hendak dibawa pulang untuk istri dan anak-anaknya. Manakala Mang Toleng sedang melamun memikirkan nasib diri dan keluarganya, tiba-tiba saja seorang pria yang berusia kurang lebih 50 tahunan datang menghampirinya. Dengan terduduk di sebelah Mang Toleng, pria tersebut tiba-tiba saja mengucapkan sesuatu yang membuat Mang Toleng heran. "Saya tahu kegusarannya Akang rasakan. Pasti Akang sedang bingung karena belum ada sesuatu yang hendak dibawa pulang untuk istri dan anak-anak." Mang Toleng tidak menimpali ucapan pria yang tiba-tiba menghampirinya karena ia tidak mengenali pria tersebut. Pun masih heran bahkan bingung dengan ucapan pria yang baru saja menghampirinya. Sambil menyodorkan bungkusan kresek berwarna hitam, lantas pria itu berucap kembali, "Besok pagi-pagi sekali datang ke alamat ini. Ada pekerjaan untukmu." Setelah berkata dan meninggalkan jejak berupa bungkusan kresek berwarna hitam di atas tanah, lantas pria parubaya tersebut pergi berlalu meninggalkan Mang Toleng yang masih terduduk bengong sambil menatap punggung pria itu hingga hilang di tikungan. Mang Toleng tersadar dari lamunannya, lalu ia menatap lekat pada kresek hitam yang masih tergeletak di atas tanah. Cukup lama Mang Toleng menatap bungkusan kresek hitam itu. Ia belum berani untuk menyentuhnya. Dengan ragu, Mang Toleng mengambil kresek hitam tersebut. Lantas ia membukanya. Di dalam kresek hitam itu tampak amplop berwarna coklat. Perasaan Mang Toleng saat itu campur aduk antara takut dan senang setelah membuka amplop coklat tersebut. Karena isi dalam amplop coklat itu adalah uang berwarna merah sebanyak 10 lembar dengan kartu nama beserta alamat lengkap milik seseorang. Kartu nama itu tercantum nama seorang perempuan yang cukup familiar, Suhartini Sumadirejo. Perasaan Mang Toleng saat itu bimbang antara khawatir dan senang. Khawatir jika uang pemberian pria asing yang belum dikenalnya itu sampai digunakan olehnya. Ia takut terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya di kemudian hari. Karena status uang tersebut masih misterius. Senang karena hari ini Mang Toleng bisa menyambung kehidupannya dengan keluarganya dengan uang pemberian pria misterius yang baru saja pergi setelah menemuinya.
Agak lama Mang Toleng melamun, bahkan berpikir keras dengan keputusannya untuk menggunakan uang yang berada di genggamannya. Sebab ia masih ragu untuk menggunakannya. Karena desakan ekonomi yang membebani keluarganya, akhirnya Mang Toleng memutuskan untuk menggunakan uang tersebut demi menyambung hidup keluarganya. Ia tidak memperdulikan resiko yang akan dialaminya nanti. Pikirnya uang pemberian itu adalah rezeki dari Tuhan melalui perantara pria parubaya yang baru saja mendatanginya. Dengan wajah yang sumringah dan segurat senyuman di bibir Mang Toleng, ia beranjak pergi meninggalkan taman kota untuk memberikan kabar gembira pada istri dan anak-anaknya. Namun sebelum pulang ke rumahnya dengan segudang beban yang telah terbebas dari benaknya, terlebih dahulu Mang Toleng pergi ke pasar untuk membeli beras beserta lauk pauk untuk keperluan diri dan keluarganya. Sementara hari sudah menjelang sore karena terlihat dari warna langit yang telah berubah jingga. Di sebuah rumah kecil beratapkan asbes serta berdinding ganseng, seorang perempuan berusia kurang lebih 40 tahunan beserta 3 anaknya tampak sedang berharap-harap cemas, menunggu seseorang yang sedari pagi tadi pergi untuk mencari sesuap nasi. Tapi seseorang yang sedang mereka tunggu belum juga kunjung datang. "Mak, Ujang lapar." "Sabar Jang, sebentar lagi bapak pulang," timbal Martina kepada anak sulungnya, sementara netranya berkaca-kaca setelah menatap bergantian pada 3 anak-anaknya yang berbaring lemah di atas lantai yang beralaskan tikar tipis. "Encep juga lapar Mak, apalagi tadi waktu main ke rumah Tony, emaknya Tony masak gula ayam. Pengen banget makan gula ayam. Mudah-mudahan hari ini bapak pulang bawa gula ayam." "Mak, Cuneng juga lapar." Martina tidak menimpali rengekan dari ketiga anaknya, tapi matanya tampak menganak sungai dan akhirnya mengeluarkan bulir bening kala mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya. Hari sudah berganti sore, bahkan hampir mendekati maghrib. Sementara langit yang tadi terang dengan sinar matahari perlahan sudah mulai meredup. Martina masih menunggu seseorang yang belum juga kunjung pulang. Hatinya kian gelisah, bahkan cemas, khawatir dengan diri suami dan ketiga anaknya. Suara kumandang azan mulai terdengar di beberapa musola dan masjid, menandakan maghrib telah tiba dan siang akan berganti malam. Dengan keresahan yang menguasai batinnya, segera Martina beranjak lalu mendekati pintu rumah lantas membukanya. Tatapannya yang sendu tertuju ke arah luar seperti ada yang dicari bahkan dinanti. Berharap suaminya cepat kembali pulang dengan membawa sesuatu untuk memenuhi perut-perut yang lapar. Dari kejauhan Martina melihat ada seseorang yang bergerak maju mendekati rumahnya. Martina tidak mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang membentuk siluet tersebut karena keadaan di luar sudah mulai gelap. Bibirnya tersenyum lebar sementara kedua tangannya mengusap pipinya yang basah oleh air mata setelah seseorang itu berada di hadapannya. Seorang pria yang ternyata suaminya tersebut berdiri mengatur pernapasannya yang tersengal-sengal. Tampak di bahunya memikul sekarung beras sementara kedua tangannya menjinjing kresek yang cukup besar. "Kang Toleng sudah pulang. Itu bawa apa?" "Sudah, jangan banyak tanya dulu, Akang capek dan haus." Mang Toleng sambil berlalu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Martina istrinya. Setelah berada di dalam rumah, segera Mang Toleng menyimpan barang bawaannya. Lantas ia berucap kepada istrinya, "Tina, sekarang kamu masak beras dan lauk yang akan bawa. Setelah itu kita makan sama-sama. Tapi sebelumnya ambilin dulu air minum. Akang haus." Martina tidak banyak bertanya, ia segera pergi ke dapur menuruti semua perintah suaminya. Pikir Martina pasti beras dan lauk yang dibawa oleh suaminya itu hasil dari kerjanya seharian ini. Mungkin suaminya sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah memberikan segelas air pada suaminya, Martina segera kembali ke dapur yang tampak kumuh untuk memasak. Beras, daging ayam beserta sayur-sayuran yang dibawa oleh suaminya segera Martina bersihkan lalu memasaknya. Martina berencana untuk memasak gulai ayam pesanan anak-anaknya dengan hati yang riang dan lega. Martina asik di dapur sendirian dengan kegiatan memasaknya.
Di ruangan lain, Mang Toleng dikerumuni oleh ketiga anaknya yang tampak gembira dengan kepulangan bapaknya. Aroma masakan dari dapur tercium oleh Mang Toleng dan anak-anaknya menambah perut yang lapar sudah tidak sabar untuk menyantap makanan yang sedang dimasak oleh Martina. Mang Toleng, Martina dan ketiga anaknya makan bersama dengan lahapnya setelah Martina selesai memasak. Dari wajah-wajah keluarga miskin itu terlihat kegembiraan saat makan bersama. Sudah lama mereka tidak memakan gulai daging ayam karena tidak sanggup untuk membelinya. Selama ini mereka hanya bisa makan nasi kering dengan ditaburi garam. Manakala Mang Toleng dan keluarganya sedang menikmati makanannya, tiba-tiba suara dentuman keras menghantam pintu yang terbuat dari seng. Mang Toleng, Martina dan ketiga anaknya terperanjat kaget. Dengan rasa penasaran dan sedikit emosi, segera Mang Toleng beranjak dari tempat duduknya, lantas melangkahkan kakinya menuju keluar untuk memeriksa siapa sebenarnya yang sudah berani melempari rumahnya. Kalau manusia keluar, jangan sembunyi. Sini hadapi saya. Mang Toleng berteriak emosi, tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara serangga malam dan hembusan napas Mang Toleng yang memburu cepat. Karena tidak ada jawaban, Mang Toleng membalikkan tubuhnya untuk segera kembali masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhenti setelah kakinya menginjak benda keras. Mang Toleng mengambil kertas yang membungkus benda keras yang ditemukannya. Dengan rasa penasaran, lantas Mang Toleng membuka kertas yang membungkus batu yang sepertinya baru dilemparkan oleh seseorang. Degup jantung Mang Toleng berdebar kencang, tidak seperti biasanya. Sementara aliran darahnya berdesir cepat setelah membaca tulisan yang tertera dari kertas yang baru dibukanya. Dengan suara lirih dan bibir yang bergetar, Mang Toleng membaca kalimat yang tertulis rapi dalam kertas yang sudah lecek. Karena kamu sudah menggunakan uang yang saya berikan waktu itu, maka kamu harus menerima pekerjaan yang saya tawarkan. Besok pagi-pagi sekali kamu harus datang ke alamat yang telah kamu ketahui. Kalau sampai tidak datang, maka kamu beserta keluargamu yang akan mendapatkan akibatnya di kemudian hari. Angin berhembus pelan menerpa tubuh Mang Toleng yang masih berdiri di ambang pintu rumah. Rasa dingin dari angin yang berhembus itu membuat bulu halus Mang Toleng kian meremang. Sementara kertas yang telah lusuh bahkan lecek itu masih berada di genggamannya. Dengan perasaannya yang tidak menentu, lantas Mang Toleng beranjak keluar menembus kegelapan untuk memeriksa keadaan di sekitaran rumahnya. Sesaat setelah membaca isi surat kalang misterius itu, sementara netranya terus menjelajahi liar mengedarkan ke sekeliling tempat tersebut. Tapi yang ia lihat hanya kegelapan dan kesunyian malam. Karena keadaan hening, tidak ada satu orang pun yang dilihatnya, lantas Mang Toleng berteriak menumpahkan kekesalannya. Tapi ada sedikit rasa takut dalam batinnya. Tolong jangan ganggu keluarga saya. Kalau Anda ingin bertamu dan menemui saya, bertamulah dengan cara baik-baik. Tidak ada jawaban sama sekali setelah Mang Toleng berteriak. Yang terdengar hanya suara gemericik gesekan dedaunan yang diterpa oleh hembusan angin. Dasar manusia iseng tidak ada kerjaan. Gerutu Mang Toleng sambil membalikkan badannya menuju ke rumahnya untuk menemui anak-anak dan istrinya. Di ambang pintu rumah, Martina menyambut suaminya dengan wajah cemas, lalu menanyakan rasa penasaran tentang suara dentuman keras yang menghantam pintu rumah. Mang Toleng menjelaskan hanya suara kucing yang sedang bertengkar. Ia tidak menceritakan yang sebenarnya tentang surat kaleng itu. Mang Toleng dan istrinya kembali masuk ke dalam rumah. Sebelum menutup pintu dan menguncinya, Mang Toleng kembali memeriksa keadaan di luar karena masih penasaran dengan kejadian tadi. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam melintas di sekitar rumah Mang Toleng. Tapi ia tidak melihatnya karena sibuk menutup pintu rumah setelah memastikan di luar benar-benar aman. Setelah memasuki rumahnya, menutup dan mengunci pintu, lantas Mang Toleng terduduk di kursi kayu yang telah lapuk. Pikirannya melayang pada surat kaleng yang dikirimkan oleh seseorang yang entah siapa dia. Karena masih penasaran, lalu ia merogoh saku celananya untuk mengambil surat misterius yang ia simpan tadi.
Mang Toleng menatap lekat-lekat pada tulisan yang tertera di atas kertas yang sudah lucek. Siapa orang iseng yang sudah mengirimkan surat kaleng ini? Buat apa dipikirkan? Nanti beban hidupku tambah berat. Akhirnya stres. Mang Toleng beranjak berjalan ke arah dapur, sementara anak-anak dan istrinya sudah tertidur pulas di ruang tengah. Rumah Mang Toleng berukuran kecil dan tidak memiliki ruang kamar. Hanya ruang depan, ruang tengah, dan dapur. Jadi Mang Toleng, istrinya beserta anak-anaknya tidur berkumpul di ruang tengah. Setelah melewati ruang tengah dan berada di dapur, lantas Mang Toleng mengambil korek untuk membakar kertas surat misterius itu. Ia tidak mengindahkan bahkan memperdulikan isi dari tulisan surat yang menekankan sebuah perintah dan juga ancaman. Pikir Mang Toleng, surat itu hanya sebuah lelucon untuk menakut-nakuti diri serta keluarganya dari seseorang yang hanya sekedar iseng. Setelah membakar surat kaleng tersebut, lantas Mang Toleng menuju ke arah ruang tengah untuk beristirahat bersama istri dan juga anak-anaknya karena malam sudah terlanjur larut. Keadaan di luar rumah semakin hening karena orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya. Angin malam berhembus memasuki celah-celah dinding rumah yang sedikit terbuka, hingga membuat anak-anak Mang Toleng yang sedang tertidur merasa kedinginan. Sementara dari luar sana, tepatnya dari kegelapan itu, muncul seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam. Seseorang itu muncul dari balik pepohonan mangga. Sosok misterius tersebut berdiri tegap sambil mengawasi bahkan menatap tajam ke arah rumah Mang Toleng. Sementara bibirnya menyeringai sinis menampakkan giginya yang berbaris rapi. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Mang Toleng. Hari berganti pagi, semburat matahari menyinari suasana pagi ini. Keluarga Mang Toleng sudah terbangun sebelum matahari mulai meninggi. Martina sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Martina merasa tenang bahkan bersyukur karena persediaan makanan yang dibawa oleh suaminya kemarin masih tersedia bahkan mencukupi untuk hari ini. Dan juga kedepannya tidak seperti hari-hari kemarin. Jangankan untuk membuat sarapan, sekedar untuk makan sore pun sangat begitu sulitnya. Sementara Mang Toleng sedang terduduk santai di teras rumahnya sambil menikmati secangkir kopi, serta memperhatikan anak-anaknya yang sedang asik bermain di halaman rumah. Mang Toleng memutuskan untuk hari ini, ia tidak akan pergi kemana-mana dulu, bahkan ia tidak memperdulikan dan melupakan kejadian semalam, tentang undangan dari surat kaleng yang memerintahnya untuk segera pergi ke alamat yang tertera di dalam kertas misterius itu. Waktu cepat berlalu, siang pun berganti petang. Akhirnya kegelapan kembali menyelimuti sang alam pertanda hari mulai berubah. Di ruang tengah Mang Toleng dan ketiga anaknya berkumpul untuk kembali makan bersama yang telah dihidangkan oleh Martina. Manakala mereka sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba saja anak Mang Toleng yang paling sulung kejang-kejang. Matanya melotot sementara pupil matanya berubah memutih seluruhnya. Mang Toleng dan istrinya seketika panik bahkan ketakutan kala menyaksikan anak sulungnya yang tiba-tiba saja seperti itu. Karena mereka tahu kalau anaknya sedang dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit yang membuatnya kejang-kejang. Mang Toleng dan istrinya kian panik yang terlihat dari wajahnya yang memucat. Karena anak sulungnya tidak kunjung sembuh bahkan semakin parah. Sementara dari kedua telinga, mata, mulut, dan hidung dari bocah itu perlahan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Suara teriakan histeris dan isak tangis terdengar getir dari mulut Mang Toleng dan istrinya setelah tubuh anak dari pasangan suami istri itu berhenti mengejang. Sesaat membeku dan kaku, bocah berusia 8 tahun itu kini telah menjadi mayat dengan mulut yang menganga serta matanya yang melotot. Mang Toleng tidak bisa menahan tangis dan rasa pilunya, apalagi Martina istrinya. Ia langsung pingsan tidak sadarkan diri setelah menyaksikan anak sulungnya mati secara mengenaskan. Belum saja hilang dari rasa duka, panik dan kesedihannya mendalam atas kepergian anak sulungnya secara mendadak. Tiba-tiba saja suara dentuman keras terdengar kembali menghantam pintu rumah. Dengan keterkejutannya dan perasaannya campur aduk,
Lantas Mang Toleng bergegas untuk memeriksa keadaan di luar. Mang Toleng menemukan kertas yang membungkus batu seperti yang ia temukan malam kemarin. Kertas itu tergeletak di atas tanah seperti baru saja dilemparkan dengan keras oleh seseorang. Dengan matanya yang berkaca-kaca, lantas Mang Toleng membaca sebuah kalimat yang terpampang di atas kertas tersebut. Masih ada satu kesempatan lagi sampai hari esok untuk mendatangi alamat ini serta menerima tawaran kerja. Kalau Anda sampai tidak datang untuk yang kedua kalinya, saya tidak bisa menjamin keselamatan nyawa keluarga Anda. Malam itu malam yang paling menyedihkan bagi keluarga Mang Toleng. Bagaimana tidak? Anak sulung mereka telah menghembuskan napas terakhirnya secara mengenaskan tanpa sebab. Malam itu malam yang paling menyedihkan bagi keluarga Mang Toleng. Bagaimana tidak? Anak sulung mereka telah menghembuskan napas terakhirnya secara mengenaskan tanpa sebab. Di ambang pintu, Mang Toleng masih berdiri menahan emosi yang terlihat dari kepalan tangannya meremas secari kertas yang baru dipungutnya dari alas tanah. Tak terasa setetes air bening keluar dari kelopak matanya, tapi dengan cepat ia menghapusnya kembali sambil beranjak masuk ke dalam rumah yang tampak kumuh. Dada Mang Toleng kembali bergemuruh. Aliran darah dari dalam tubuhnya berdesir cepat sampai ke ubun-ubunnya setelah berada di ruang tengah kala menyaksikan putra sulungnya yang bernama Ujang. Ia diam membisu, bahkan terbujur kaku. Sementara Martina masih tergolek di atas lantai tak sadarkan diri dengan dikerumuni kedua anaknya yang tidak pernah berhenti menangis pilu. Perlahan Mang Toleng mendekati tubuh anaknya yang terbujur kaku. Dengan matanya yang menganak sungai, lantas ia terduduk di samping jasad bocah yang usianya tidak begitu lama. Dengan penuh rasa pilu bahkan emosi, Mang Toleng menumpahkan rasa kesedihannya dengan memeluk tubuh anak sulungnya yang telah terdiam kaku. Mang Toleng mengutuk dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah mengambil keputusan teramat salah dengan mengambil bahkan menggunakan uang pemberian dari pria misterius itu, hingga membawa malapetaka bagi keluarganya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Mang Toleng harus berurusan dengan sesuatu yang mungkin akan menjadi malapetaka bagi dirinya jika ia memenuhi surat undangan misterius itu, atau jika dirinya mengabaikan surat kaleng untuk mendatangi alamat guna memenuhi pekerjaan. Maka istri dan anak-anaknya yang akan mendapatkan akibatnya di kemudian hari, seperti nasib yang dialami oleh anak sulungnya. Mang Toleng menguburkan jasad anaknya yang dibantu oleh seorang ustadz dengan sangat sederhana tanpa ada kerumunan pelayat dari kerabat dan tetangga setempat. Mungkin sudah terbiasa di mana-mana jika ada keluarga miskinnya sedang mendapatkan musibah karena kehilangan salah satu keluarganya. Maka orang-orang enggan bahkan segan berkunjung untuk bertakziah kepada keluarga si miskin. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Mang Toleng saat ini. Setelah kepergian anak sulungnya, Mang Toleng lebih banyak diam, apalagi dengan istrinya. Ia masih merasakan kesedihan yang teramat dalam, tampak dari kedua matanya yang sembab karena terlalu banyak menangis. Dengan ragu Mang Toleng mendekati istrinya yaitu Martina yang masih terdiam sedih untuk memberitahukan kebenaran tentang kematian anak sulungnya itu. Tina, maafkan Akang gara-gara Akang Ujang jadi meninggal. Sekarang Akang terpaksa harus pergi untuk mendatangi alamat ini. Jika tidak, kamu dan kedua anak kita tidak akan selamat. Apa ini? Apa maksudnya, Kang? Baca saja dulu surat itu, nanti Akang jelaskan. Dengan mata yang masih sembab, Martina membaca surat yang diberikan oleh suaminya. Setelah selesai dari membaca surat tersebut, lalu Martina menatap Kang Toleng seperti mengisyaratkan sebuah penjelasan yang belum ia mengerti. Mang Toleng menjelaskan pada istrinya saat dirinya keluar untuk mencari nafkah waktu itu. Tapi ia belum memperolehnya. Malah sewaktu dirinya duduk di istirahat taman kota, ada seorang pria parubaya yang tiba-tiba saja datang menawarkan sebuah pekerjaan sambil meninggalkan kantong kresek yang berisi uang sejumlah 1 juta dengan kartu alamat yang jelas tertera. Tadinya Mang Toleng tidak memperdulikan ajakan dari pria parubaya itu, pun mengabaikan uang tersebut karena ia ragu untuk menggunakannya. Tapi karena dorongan ekonomi, maka terpaksa Mang Toleng menggunakannya.
Mang Toleng menjelaskan kembali pada istrinya setelah menggunakan uang misterius itu dirinya diteror dengan surat kaleng yang dikirimkan oleh seseorang yang entah siapa dia. Martina bertanya kenapa suaminya tidak bercerita tentang ini padanya. Mang Toleng menjelaskan karena teror-teror surat kaleng itu tidak penting untuk diceritakan pada istrinya. Sebab Mang Toleng hanya menganggapnya sebagai satu keisengan dari seseorang. Padahal ancaman dari surat kaleng tersebut adalah sebuah malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Hingga Mang Toleng kehilangan anak sulungnya. Karena Mang Toleng sudah menggunakan uang itu, otomatis dirinya sudah terikat kontrak dengan pekerjaan yang belum ia ketahui. Jadi dengan terpaksa Mang Toleng harus segera pergi ke alamat itu untuk memenuhi tawaran pekerjaan tersebut. Martina semakin bersedih, bahkan terpukul dengan penjelasan suaminya. Dengan rasa khawatir dan takut terpaksa Martina harus merelakan suaminya pergi. Pagi itu dengan masih keadaan sedih yang mendalam, Mang Toleng pamit kepada istri dan kedua anaknya untuk pergi memenuhi undangan surat kaleng itu. Dengan berat hati Martina mengizinkan suaminya untuk pergi. Sebuah kalimat doa terucap untuk keselamatan suaminya yang akan meninggalkan diri dan kedua anaknya. Sebelum pergi, Mang Toleng berpesan kepada Martina agar selalu menjaga diri dan kedua anaknya karena mungkin saja dirinya tidak akan kembali. Tentu saja perkataan dari suaminya itu membuat Martina kian sedih, bahkan ketakutan akan kehilangan suaminya. Dengan langkah segan dan ragu, akhirnya Mang Toleng pergi dengan tatapan serta derai air mata istri dan kedua anaknya. Martina akhirnya harus kehilangan suaminya entah sampai berapa lama. Begitupun dengan kedua anaknya, mereka harus kehilangan bapaknya. Akhirnya Mang Toleng telah sampai di sebuah rumah yang cukup megah setelah turun dari angkutan umum. Sambil melihat kembali alamat rumah yang tertera di surat kaleng yang ia bawa karena takut salah, Mang Toleng mendekati gerbang rumah dengan pagar besi yang cukup tinggi. Seperti sudah tahu dengan kedatangan Mang Toleng, pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Dari balik pintu gerbang tersebut tampak dua orang pria berbadan kekar berdiri tegap dengan menggunakan pakaian serba hitam. Lantas salah satu dari pria itu berkata kepada Mang Toleng yang masih berdiri di ambang pintu gerbang, Kamu yang bernama Toleng, sekarang ikut kami untuk menemui Ibu Suhartini. Walaupun keheranan dan bingung karena pria itu mengenali namanya, seperti terhipnotis, Mang Toleng tetap menuruti ajakannya. Dengan mengikuti kedua pria kekar itu yang memasuki rumah megah tersebut, Mang Toleng terus berjalan mengikuti kedua pria itu melangkah setelah berada di dalam rumah. Dengan menaiki tangga, kedua pria kekar tersebut mengajak Mang Toleng menuju ke lantai atas. Bulu kuduk Mang Toleng tiba-tiba meremang setelah mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Karena dinding-dinding rumah itu dipenuhi oleh lukisan-lukisan foto yang tampak menyeramkan. Mang Toleng berhenti di salah satu ruangan yang tertutup setelah kedua pria itu berhenti. Lantas salah satu dari kedua pria tersebut mengetuk pintu. Terdengar sautan dari dalam ruangan yang memerintah untuk segera memasuki ruangan itu. Setelah pintu ruangan terbuka, Mang Toleng tampak terkejut karena di dalamnya ada 10 pria yang sebaya dengannya, yang sedang berdiri berkumpul menghadap perempuan parubaya yang sedang terduduk di atas kursi. Dengan tersenyum pada Mang Toleng yang baru datang, lantas perempuan parubaya itu berucap dengan suaranya yang terdengar lirih. Selamat datang. Kalian adalah manusia-manusia pilihan yang akan mengerjakan sesuatu yang sangat berharga. Tapi pekerjaan ini penuh resiko, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Jika kalian berhasil dengan pekerjaan ini, kalian akan dilimpahi dengan kekayaan. Mang Toleng dan orang-orang yang berada di ruangan itu hanya terdiam karena belum memahami apa yang diucapkan oleh perempuan parubaya itu. Ucapan dari perempuan tua itu membuat orang-orang yang berada di ruangan tersebut merasa terkejut, bahkan ketakutan. Begitupun dengan Mang Toleng, dirinya merasa terancam dengan kehadirannya di tempat itu. Namun Mang Toleng serta puluhan orang-orang yang hadir di ruangan tersebut hanya diam dengan ucapan perempuan tua itu. Seperti terhipnotis, mereka tidak menimpali apalagi membantah dengan ucapan-ucapannya. Dengan masih terduduk di atas kursi yang menghadap meja,
Lantas perempuan tua yang bernama Suhartini itu berucap kembali dengan wajah yang serius dan tatapan matanya yang tajam. Sepertinya kalian setuju dengan pekerjaan ini. Saya tidak akan memberitahukan kalian secara jelas tentang pekerjaannya dan di mana kalian akan bekerja. Nanti asisten saya yang akan memberitahukannya di perjalanan. Yang pasti hari ini kalian akan segera diberangkatkan dengan menggunakan bus travel. Namun sebelum para pekerja tersebut pergi ke tempat di mana mereka akan bekerja, para asisten Ibu Suhartini memberikan para pekerja-pekerja itu pakaian seragam yang harus digunakan selama mereka bekerja. Pukul 8 pagi ketika matahari mulai meninggi, Mang Toleng dan yang lainnya sudah siap untuk berangkat pergi meninggalkan kota yang ditinggali oleh keluarga yang mereka cintai. Para pekerja itu sudah memasuki travel setelah digiring oleh para bodyguardnya Ibu Suhartini. Setelah mereka duduk di masing-masing bangku yang berjajar rapi, lantas seseorang memasuki mobil bis berukuran sedang yang terparkir di halaman rumah yang cukup luas. Mang Toleng mengenali seseorang yang baru saja memasuki bis tersebut. Ia adalah seorang pria parubaya yang mendatangi dan memberinya uang di taman kota waktu itu. Dengan menatap satu persatu para pekerja yang terduduk rapi di atas kursi bis, lalu pria parubaya itu berkata dengan suaranya yang terdengar berat dan parau. Perkenalkan, nama saya Mat Sani. Panggil saja saya Pak Sani. Saya adalah asistennya Bu Suhartini. Saya dan kedua pengawal ini akan mendampingi kalian pergi ke satu tempat yang jauh selama di perjalanan. Para pekerja yang berada di dalam bis itu hanya diam. Tidak ada satu orang pun yang berkata setelah pria parubaya yang bernama Mat Sani itu berucap. Dengan sikapnya yang tenang, lantas Mat Sani meneruskan ucapannya kembali. Kita akan pergi ke satu desa yang sangat jauh. Perjalanan ini akan menempuh waktu kurang lebih 12 jam. Di desa itu kalian akan ditugaskan untuk membangun gubuk-gubuk yang baru. Dan desa tersebut berada di tengah hutan yang sudah lama tidak dijamah oleh manusia. Bis pun sudah mulai bergerak maju setelah sang sopir menginjak pedal gas. Sementara di dalam bis, Mat Sani masih menerangkan tentang tugas dan tempat pekerjaan kepada para pekerja yang masih diam terduduk mendengarkan penjelasan dari asisten Bu Suhartini. Karena perjalanan ini cukup jauh dan panjang, maka akan ada peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi. Terutama ketika bis ini melewati hutan. Selama dalam perjalanan ketika maghrib telah tiba dan melewati hutan, tutup gorden jendelanya. Jangan sampai kalian membuka gorden, apalagi sampai melihat ke arah luar. Yang terakhir, selama bis ini melewati hutan, kalian tidak boleh gaduh berkata termasuk berbisik. Mang Toleng penasaran dengan penjelasan Mat Sani, tapi ia tidak berani untuk menanyakannya. Tapi salah satu dari para pekerja yang duduk di sebelah Mang Toleng berkata untuk menanyakan hal yang belum dipahami olehnya. Kenapa kami tidak boleh melihat keluar ketika bis ini melewati hutan? Dan juga tidak boleh berkata bahkan berbisik. Apakah ada sesuatu di dalam hutan sana? Mat Sani mendekat. Pria yang duduk di samping Mang Toleng dengan tenang dan tegas, lantas Mat Sani menimpali pertanyaan dari pria tersebut. Kalau kalian sampai melanggarnya, maka kalian akan celaka. Jangan banyak bertanya, duduk dan nikmati perjalanan ini. Jawaban dari Mat Sani membuat para pekerja semakin penasaran. Dalam benak mereka bertanya sebenarnya apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya. Tapi para pekerja itu tidak ada yang berani kembali untuk bertanya karena mereka mempercayai dengan ucapan asisten dari Bu Suhartini. Bukan tanpa alasan para pekerja itu mempercayai bahkan mematuhi ucapan dari Mat Sani, karena mereka sudah mengalami tragedi menyedihkan yang menimpa keluarga mereka masing-masing, sebagaimana yang dialami oleh anak sulung Mang Toleng. Orang-orang yang bekerja dengan terpaksa itu bukannya tidak mau melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan Bu Suhartini yang telah meneror bahkan mencelakai keluarga mereka, tapi mereka tidak berani karena tidak ada bukti mengarah kepada hal tersebut. Apalagi mereka diancam oleh pihak Ibu Suhartini, kalau sampai ada yang melaporkan maka nyawa keluarganya mereka yang akan menjadi taruhannya. Bis bergerak dan melaju dengan kecepatan sedang melewati perkotaan, gedung-gedung dan pertokoan.
Dengan netranya yang berkaca-kaca, Mang Toleng menatap ke arah luar yang dibatasi oleh kaca bis. Tapi tatapannya tampak kosong kala melihat keramaian di luar sana, karena pikirannya selalu teringat pada istri dan anak-anaknya. Manakala Mang Toleng sedang melamun memikirkan keluarganya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan pria yang sedang duduk di sampingnya. Pria yang berusia 35 tahun itu menyapa Mang Toleng dengan mengenalkan dirinya. "Perkenalkan, nama saya Arman. Saya penasaran kenapa Akang jadi sampai berada di sini, bahkan menerima pekerjaan ini." Sejenak Mang Toleng terdiam dengan pertanyaan pria yang berada di sampingnya. Dengan mengalihkan perhatian dari jalanan dan mengusap netranya yang berkaca-kaca, lantas ia berucap dengan suaranya yang terdengar lirih. Nama saya Toleng. Panggil saja Mang Toleng. Saya berada di sini bahkan menerima pekerjaan ini karena terpaksa dan dijebak. Maksud Mang Toleng apa dengan terpaksa dan dijebak? Ada seseorang yang mendatangi saya dengan menawarkan pekerjaan yang tidak jelas. Bahkan seseorang itu menawarkan sejumlah uang karena dasar ekonomi. Akhirnya uang tersebut saya gunakan untuk menghidupi keluarga saya, tapi saya tidak berhasrat dengan pekerjaan yang tidak jelas itu. Dengan menghembuskan napas halus, lantas Mang Toleng meneruskan kembali ucapannya. Sementara bis terus berjalan meninggalkan kota dengan memasuki kota yang lain. Setelah saya menggunakan uang pemberian itu, tiba-tiba anak saya yang paling sulung tewas dengan tidak wajar, bahkan mengenaskan. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Mang? Sebelum dan setelah uang itu digunakan, keluarga saya diteror dengan surat-surat misterius yang dikirimkan oleh seseorang. Isi surat itu memerintahkan saya untuk segera menemui alamat Bu Suhartini dan menerima pekerjaan itu. Kalau tidak, maka keluarga saya akan mendapatkan akibatnya. Tadinya saya tidak mempercayai ancaman, bahkan mengabaikan surat misterius itu. Tapi setelah putra sulung saya tewas dengan tidak wajar, akhirnya saya percaya dengan surat ancaman itu. Walaupun berat dengan terpaksa, maka saya menerima pekerjaan tersebut. Arman mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Mang Toleng. Dengan wajah yang tampak tegang dan serius, lantas ia mengalihkan tatapannya ke arah jalanan di luar sana. Terus kamu sendiri, kenapa bisa berada di sini dan menerima pekerjaan ini? Dengan memalingkan tatapannya ke arah Mang Toleng dan menghembuskan napas kasar, lalu Arman menimpali pertanyaan Mang Toleng dengan suaranya yang terdengar sangat lirih. "Saya sengaja berada di sini karena ada rencana yang harus diselesaikan dengan tuntas. Saya akan menghancurkan keturunan Raden Putri dan pengikut-pengikutnya sampai ke akar-akarnya." Bis berjalan cepat menyusuri jalan protokol melewati beberapa kota, serta sudah memasuki daerah bahkan provinsi lain. Sementara keadaan di dalam bis tampak sepi, tidak ada satupun orang dan para penumpang yang berucap. Hanya suara deru mesin bis yang terdengar memecahkan keheningan di dalam bis. Setelah bis keluar dari jalan tol yang lumayan panjang, akhirnya bis itu mulai memasuki daerah pedesaan. Sementara warna langit telah berubah jingga, pertanda petang sudah mulai datang. Di dalam bis, Mang Toleng yang duduk terdiam merasa penasaran dengan ucapan Arman, karena ia pun merasa sepaham dengan apa yang diutarakan olehnya. Dengan memelankan suaranya karena takut didengar oleh asisten dan pengawal-pengawal Ibu Suhartini, lantas Mang Toleng bertanya kepada pria yang terduduk tenang. "Saya belum paham apa yang kamu katakan tadi." Arman tersenyum kecut kala mendengar pertanyaan Mang Toleng. Dengan mengarahkan wajahnya kepada Mang Toleng, lalu Arman membisikkan sesuatu yang membuatnya kian penasaran. "Belum saatnya untuk tahu. Setelah waktunya tiba, Mamang akan mengerti sendiri." "Sebentar lagi kita akan memasuki hutan. Segera tutup jendela kaca dengan gorden." Seluruh penumpang segera menutup gorden yang terpampang di kaca jendela bis setelah salah satu asisten Bu Suhartini yang bernama Matsani berteriak kencang. Sebelum menutup kaca jendela bis dengan gorden, Mang Toleng menyempatkan diri untuk melihat ke arah luar. Matahari yang sedari tadi mengikuti pergerakan bis perlahan mulai terbenam. Sejenak mulai terlihat dari pendaran sinar matahari yang akan tenggelam di telan malam.
Mang Toleng tampak keheranan saat melihat seorang anak perempuan memakai gaun putih yang sedang berdiri di salah satu rumah warga. Sementara rumah tersebut tampak sepi dan gelap. Sosok anak perempuan itu menatap pergerakan bis yang sedang melaju. Tiba-tiba sosok anak perempuan itu tersenyum kepada Mang Toleng yang terus menatap dirinya. Semakin lama senyumannya semakin lebar. Mang Toleng terkejut bahkan ketakutan. Karena itu bukan senyuman, melainkan rahang dari bocah itu terbuka lebar bahkan hampir terlepas. Dari sela-sela bibirnya yang hampir terlepas itu perlahan mengeluarkan darah kental. Dengan degup jantung yang kian berdebar, Mang Toleng dengan cepat menutup gorden kaca jendela bis kala sosok anak perempuan itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Lalu terbang mengikuti bis yang terus berjalan sambil tertawa melengking. Sementara di luar sana hari sudah mulai gelap karena senja sudah sepenuhnya tenggelam. Bis terus merangkak bergerak melewati rumah-rumah warga desa yang semakin jarang. Akhirnya bis tersebut mulai memasuki perhutanan sementara lampu bis terpendar menerangi jalanan yang gelap. Di dalam bis para pekerja tampak tegang, terlihat dari raut wajah-wajah yang pucat. Begitupun dengan Mang Toleng yang merasa syok setelah menyaksikan keanehan dan kengerian dari luar tadi. Sementara Arman tampak duduk tenang, matanya terpejam, bibirnya bergumam seperti membisikkan sebuah doa. Salah satu penumpang yang duduk di paling belakang tampak gelisah. Ia merasa penasaran dengan ucapan Matsani yang mengatakan jangan melihat keluar ketika bis mulai memasuki hutan. Dengan perlahan salah satu pekerja itu menyibak sedikit gorden untuk mengintip keluar. Keadaan di luar sangat gelap, tapi lampu mobil yang terpendar itu cukup menerangi di sekitaran jalan yang membelah hutan. Sementara di kiri dan kanan jalan tampak samar pepohonan besar, tinggi dan rimbun. Salah satu penumpang itu terpaku kala melihat di luar sana banyak makhluk yang berdiri mematung di sepanjang jalan. Makhluk-makhluk mengerikan tersebut berbaris rapi di antara pohon-pohon besar yang tumbuh subur di sisi jalan raya. Seorang penumpang tersebut terkejut dengan menutup gordennya kembali ketika salah satu dari makhluk-makhluk mengerikan itu melihatnya dari balik kaca jendela bis. Entah karena setelah melihat sepintas dari salah satu penumpang yang berada di dalam bis, makhluk mengerikan itu langsung melompat ke atap bis yang sedang berjalan kencang. Lantas makhluk mengerikan bertubuh jangkung dengan seluruh badannya yang berwarna hitam kelam itu merangkak di atas bis setelah dirinya berhasil menaikinya. Makhluk hitam berwajah gosong itu mendekat ke salah satu penumpang yang dilihatnya. Selanjutnya dengan kukunya yang panjang, ia mencakar-cakar kaca bis sambil membentur-benturkan kepalanya. Seluruh penumpang kaget dengan suara benturan dan cakaran di jendela bis. Apalagi dengan salah satu pekerja yang tadi sempat melihat keluar. Sementara makhluk mengerikan itu masih melakukan aktivitasnya sambil mengeluarkan suara yang mengeram membuat keadaan kian mencekam. Manakala seluruh penumpang sedang mengalami kepanikan, tiba-tiba bis berhenti mendadak di tengah jalan yang diapit oleh hutan belantara. Keadaan tersebut membuat penumpang semakin panik bahkan ketakutan. Asisten Ibu Suhartidi yang bernama Matsani menyuruh kedua bodyguard itu untuk segera mengeluarkan salah satu pekerja yang tadi sempat membuka gorden jendela dari dalam bis. Dengan sigap, kedua pengawal bertubuh kekar itu langsung menghampiri salah satu pekerja yang masih duduk di jok paling belakang sambil menyeret paksa seseorang itu keluar. Seorang pekerja itu tampak bingung dan panik saat ia diseret oleh kedua pengawal bertubuh kekar. Para penumpang lain termasuk Mang Toleng dan Arman tidak bisa berbuat apa-apa kala kedua pengawal itu mengeluarkan dengan paksa pekerja tersebut. Ucapan permohonan dan ampunan dari pria itu terdengar jelas dari luar sana. Tapi kedua pengawal tersebut tidak punya rasa iba dan kasihan. Setelah salah satu pekerja berhasil dikeluarkan, lantas kedua pengawal bertubuh kekar itu menutup kembali pintu bis. Seorang pria ditinggalkan sendirian begitu saja di tengah hutan karena telah melanggar peraturan yang telah dikatakan oleh Matsani dengan menyibak gorden sambil melihat ke arah luar. Sementara para pekerja yang menumpang bis belum mengerti dengan peraturan tersebut. Di luar terdengar suara teriakan dari pria itu. Ia memohon untuk bisa kembali masuk ke dalam bis, tapi tidak ada yang memperdulikannya. Suara teriakan itu berubah menjadi jeritan yang memilukan karena makhluk bertubuh hitam yang melompat ke atas bis tadi menyeret seseorang tersebut ke dalam gelapnya hutan.
Bahkan makhluk-makhluk serupa ikut mengerumuni serta menyeret para pekerja yang terus menjerit dan meminta tolong tiada henti. Suara jeritan itu masih terdengar oleh para pekerja yang berada di dalam bis, hingga membuat mereka kasihan bercampur takut. Sesaat suara jeritan tersebut perlahan menjauh lalu hilang ditelan keheningan malam. Itulah alasan saya melarang kalian untuk melihat keluar saat bis yang kalian tumpangi melintas hutan ini. Jika pria itu tidak dikorbankan, maka kita semua yang akan celaka, bahkan binasa. Matsani menutup ucapannya. Patuhi peraturannya dan nikmati kembali perjalanannya. Setelah Matsani berucap seperti itu, bis kembali bergerak maju menembus rimbun dan gelapnya hutan. Sementara Mang Toleng dan para pekerja yang lainnya menghela napas panjang setelah menyaksikan kengerian tadi. Sudah Akang katakan buang buku rekening bank itu. Kenapa kamu malah menyimpannya, bahkan mengambil dan menggunakan uangnya? Apakah uang yang diberikan oleh Akang selama ini masih kurang? Sekarang sudah terlambat, kita harus kehilangan anak kita yang baru lahir. Arman terduduk lesu, wajahnya menampakkan kekecewaan yang teramat dalam. Sementara Rani masih menangis menyesali perbuatannya karena tidak mendengarkan perkataan suaminya. Alasan Arman melarang istrinya agar jangan sampai mengambil bahkan menggunakan uang gaji dalam rekening bank dari hasil bekerja menjaga dan mengurus gubuk-gubuk di tengah hutan waktu itu karena ia khawatir akan menjadi celaka, bahkan malah petaka pada diri dan keluarganya. Kekhawatiran Arman terbukti setelah istrinya menggunakan uang haram tersebut. Keluarganya mendapatkan teror dari makhluk-makhluk mengerikan. Puncaknya ketika Rani melahirkan anak ketiganya. Hari itu puncak dari kehamilan Rani yang sudah menginjak 9 bulan. Sementara kelahiran anak ketiganya sangat dinanti-nantikan oleh Arman dan istrinya. Karena setelah beberapa kali di USG, jabang bayi yang berada dalam rahim Rani berkelamin perempuan. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Rani merasakan kontraksi dalam perutnya. Arman panik, ia segera menemui istrinya di dalam kamar yang sedang meringis kesakitan. Sementara air ketubannya sudah tercurah pecah membasahi kasur yang tertutupi oleh spray putih. Dengan tergesa-gesa, Arman segera membawa istrinya ke bidan dan menggunakan motor tetangganya yang ia pinjam. Sementara kedua anaknya dititipkan kepada saudaranya. Di luar cuaca sedang mendung, bahkan hujan pun sudah mulai turun. Dengan guyuran hujan yang cukup lebat disertai dengan gemuruh petir di angkasa. Tiba-tiba motor yang Arman kendarai mendadak berhenti di tengah jalan sepi karena di tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Sementara istrinya sudah tidak kuat menahan rasa sakit sebab akan segera melahirkan. Arman kian panik, bahkan ketakutan kalau motor yang tiba-tiba mati itu tidak bisa dihidupkan kembali. Sementara Arman harus segera sampai di tempat bidan yang akan ia sambangi. Karena tidak kuat menahan rasa mules akibat kontraksi yang kian menjadi, Rani membaringkan tubuhnya di tengah jalan dengan guyuran air hujan yang semakin lebat. Panik, khawatir dan takut menguasai diri Arman kala istrinya akan segera melahirkan. Sambil meringis dan menangis menahan rasa sakit, Rani berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dalam rahimnya. Air ketuban yang pecah dan darah yang keluar dari alat vitalnya perlahan mengalir dari paha Rani yang masih berbaring di atas tanah yang basah. Karena di tempat itu sepi, tidak ada seorang pun yang hendak dimintai pertolongan. Dengan terpaksa dan memberanikan diri, akhirnya Arman mengurus sendiri persalinan istrinya di tempat. Serta waktu yang tidak layak dan tidak tepat. Namun ketika Arman sedang berusaha menolong istrinya yang akan segera melahirkan, tiba-tiba saja, entah datang dari mana seorang perempuan setengah baya dengan mengenakan kebaya berwarna merah datang menghampiri mereka. Sepertinya istrimu akan segera melahirkan. Biar saya bantu karena saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini, ucap perempuan setengah baya itu sambil mendekati Rani yang sedang meringis kesakitan. Buka jaketmu.
Arman menuruti perintah dari perempuan yang tiba-tiba baru datang itu, lantas memberikan jaketnya yang telah basah kuyup kepada perempuan tersebut. Dengan sigap perempuan setengah baya itu menerima jaket dari Arman, lalu diselipkan kepada kepala Rani yang masih terbaring. Sementara Arman tidak mencurigainya, bahkan ia merasa bersyukur karena ada seseorang yang akan menolong istrinya dalam persalinan. Dengan beralaskan tanah yang basah pun dengan beratapkan langit yang kelam, perempuan itu segera mengurus persalinan Rani. Seperti sudah terbiasa menghadapi perempuan yang melahirkan. Tanpa panik dan tanpa berucap kembali, lantas perempuan setengah baya itu langsung memegangi kedua kaki Rani. Selanjutnya mengangkat bahkan membuka kedua kaki istrinya Arman sambil meraba, mengelus-elus serta mengurut perut Rani yang tampak besar. Pun mengarahkan Rani untuk berusaha mengeluarkan jabang bayi dari perutnya yang membuncit. Sementara Arman yang sedang menyaksikan tampak panik dan khawatir, terlihat dari wajahnya yang pucat serta bibirnya yang bergetar, sambil merapalkan doa-doa untuk kelancaran dan keselamatan persalinan istrinya. Rani menuruti arahan perempuan yang membantu persalinannya dengan memejamkan mata sambil mengatur pernapasannya. Sementara peluh yang bercampur dengan air hujan yang terus tercurah deras dari langit yang pekat membasahi tubuh Rani. Perempuan setengah baya itu terus berusaha membantu Rani untuk mengeluarkan jabang bayi dari perutnya dengan cara mengurut perut dan pinggang Rani. Lalu tidak berapa lama terdengar suara tangisan bayi bersamaan dengan teriakan Rani serta gemuruh petir di angkasa. Akhirnya bayi telah keluar dari rahim ibunya, tampak darah segar masih membasahi tubuh bayi yang telanjang. Sementara tali arinya masih menempel pada pusar bayi tersebut. Arman yang masih berdiri di tempat itu merasa senang dan bahagia karena istrinya telah melahirkan dengan selamat. Namun kebahagiaan Arman tiba-tiba berubah menjadi sebuah bencana yang mengerikan. Kala tubuh bayi yang masih berada dalam genggaman perempuan yang berkebaya merah itu sedang dijelati olehnya. Bahkan perempuan misterius tersebut menarik tali ari yang masih menempel pada pusar bayi dengan paksa lantas memakannya. Seperti terhipnotis, Arman dan istrinya menatap nanar perempuan yang tiba-tiba berubah menyeramkan. Dengan sadis perempuan itu mengeluarkan pisau yang ia selipkan di antara kain jarik yang menutupi sebagian bawah tubuhnya. Lantas dengan pisau kecil miliknya, perempuan tersebut mengiris wajah bayi mungil itu tanpa ampun hingga rata. Melihat kejadian mengerikan di hadapannya, Arman dan Rani hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa karena syok. Bahkan Rani langsung pingsan tidak sadarkan diri. Suara jeritan dan tangisan bayi yang kesannya terdengar memilukan memecah keheningan malam. Lantas suara tangisan bayi itu berhenti bersamaan dengan denyut jantungnya yang berhenti. Bayi malang yang sangat dinantikan oleh Arman itu akhirnya harus tewas di tangan perempuan laknat. Setelah melakukan aksi sadisnya, lantas perempuan menyeramkan itu berlalu pergi sambil berkata dengan suaranya yang terdengar berat dan serak. Bayi ini akan saya jadikan tumbal para peh untuk memulihkan tempat yang telah kamu hancurkan. Uang yang telah istrimu gunakan adalah sebagai penebus dari jabang bayi ini. Arman terbangun dari tidurnya setelah bayangan mimpi buruk itu terus menghantuinya. Sementara tubuhnya basah oleh peluh yang mengucur deras. Mata Arman menganak sungai, emosinya kembali menguar setelah mengingat peristiwa mengerikan itu, di mana bayinya tewas dengan sangat mengenaskan. Dengan kejadian itu, tekad Arman semakin bulat, rencananya semakin yakin untuk menghancurkan pengikut-pengikut Raden Putri. Mang Toleng menatap Arman yang baru bangun dari tidurnya dengan sedikit ragu dan berbisik, lantas ia menanyakan keadaannya. Kamu tidak apa-apa? Arman tidak menimpali pertanyaan Mang Toleng, ia malah menempelkan telunjuknya pada bibirnya, mengisyaratkan bahwa kita harus tetap diam tanpa bicara karena bis yang ditumpangi oleh mereka masih melewati hutan belantara. Arman khawatir kegaduhan dengan suara-suara manusia akan memancing makhluk-makhluk di luar sana. Mang Toleng terdiam sambil memperhatikan satu persatu para pekerja yang terlihat tegang di dalam bis yang masih melaju di tengah jalan besar perhutanan karena belum sampai pada tujuan. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam, sementara bis belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Tapi sang sopir sedari tadi fokus mengendalikan bis itu perlahan membelokkan bisnya ke arah kiri, memasuki sebuah gapura dengan tulisan yang terpampang jelas di bagian atasnya.
Selamat datang di desa tanpa siang.